Perjamuan kudus itu tidak dilakukan tiap-tiap bulan. Apalagi tiap-tiap ibadah itu tidak mungkin, saudara. Di Malaysia, yaitu Molly. Saat ini dia membutuhkan dukungan doa karena dia akan operasi kanker payudara. Oleh karena itu, saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk mendukungnya di dalam doa. Dan jikalau Molly ikut saya streaming, kita berdoa bersama-sama. Mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Kami tunduk di bawah kaki-Mu pada malam hari ini ya Bapa Yahweh. Sebelum kami mendengarkan renungan firman, saya berdoa untuk mempelai-Mu, kekasih-Mu yang saat ini mengalami cancer yang ada di payudaranya. Kami mohon Bapa, Engkau berkenan untuk memakai tim medis sehingga Molly bisa mendapatkan kesembuhan daripada-Mu. Oleh karena itu dari tempat ini sekalipun kami memiliki jarak yang sangat jauh, tetapi kami tahu di dalam dunia alam supranatural tidak ada jarak. Kami menolak segala sakit penyakit kanker yang ada di tubuhnya. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, saya menyingkirkan dan menolaknya Engkau keluar dari tubuhnya. Akar dari sakit penyakit sudah dipatahkan. Oleh karena itu Bapa berkenan untuk memakai tim medis untuk mengambil sisa-sisa yang masih ada di dalam tubuhnya, sehingga Molly bisa sehat kembali, bisa memuji dan meninggikan Engkau bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati seluruh keluarga Molly. Engkau memberkati segala apa yang dilakukan dan dikerjakan, dibuatnyalah Engkau menjadi berhasil. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya berkata amin. Haleluya. Malam hari ini saudara-saudara, kembali saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema perjamuan kudus. Seperti kita ketahui bahwa dalam waktu yang tidak lama lagi kita akan memasuki 7 hari raya. Dimulai dengan perayaan Pesah. Kemudian hari raya yang kedua yaitu hari raya Hag Hamatzot atau Hag Hamatza. Hari raya roti tidak beragi, dan hari raya yang ketiga adalah hari raya Yom Habikurim. 3 hari raya ini menjadi satu. Namun demikian saudara-saudara, karena kita memiliki format yang berbeda. Kalau dulu sebelum kita mengerti, kita melakukan perjamuan kudus pada tiap bulan. Sebulan sekali di minggu pertama. Namun dengan berjalannya waktu kita belajar, terus belajar, akhirnya kita mengetahui bahwa perjamuan kudus itu tidak dilakukan tiap-tiap bulan. Apalagi tiap-tiap ibadah itu tidak mungkin, saudara. Saya akan menerangkan sekaligus bagi Bapak Ibu Saudara yang dari orang-orang yang sudah percaya kepada Bapa Yahweh dan akan melakukan perjamuan kudus bisa mengikuti format yang saya sampaikan pada malam hari ini. Format ini tentu saja agak berbeda dengan yang lain, karena format ini kami mendapatkan pengajaran dari seorang mesianik yang pada waktu kami ke Israel, kami bisa beribadah bersama-sama di kehilatnya, yaitu Michael Schneider dari Israel. Dan saya banyak bertanya tentang bagaimana pola perjamuan kudus di dalam kegiatan mesianik, dan dia menerangkannya kepada saya.
Dan tentu saja malam ini saya akan bagikan untuk Bapak Ibu Saudara yang mungkin ada di luar pulau, yang ada di luar negeri, yang saudara akan melakukan perjamuan kudus bersama kami. Saudara bisa ikutin formatnya, nanti saya akan kasih tahu kepada saudara sekalian. Nah, untuk itu saudara-saudara, kita akan membaca terlebih dahulu tentang perjamuan kudus. Selama ini ketika saya pertama kali menjadi orang percaya, saya diberitahu bahwa perjamuan kudus itu dilakukan pada tiap minggu pertama setiap bulan. Mereka mengambil beberapa ayat yang akan saya baca pada malam hari ini di dalam kitab Maaseh Shlihim atau Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 46 dan pasal 20 ayat 7 dan ayat 11. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara semua. Demikianlah bunyinya. Dan setiap hari sambil bertekun dengan seia sekata di dalam bait suci dan sambil memecah-mecahkan roti dari rumah ke rumah, mereka berbagi makanan dengan gembira dan dengan tulus hati. Kita berhenti di sini dulu. Ayat inilah yang sering dipakai oleh seseorang atau pemimpin gereja yang mengatakan bahwa perjamuan kudus itu bisa dilakukan tiap-tiap hari. Dia ambil ayat ini dikatakan dan setiap hari. Nah, dia ambilnya di situ, saudara-saudara. Tetapi apakah benar seperti itu? Ternyata kalau kita lihat dari ayat ini sendiri, tidak ada unsur anggurnya, jadi hanya roti saja. Berarti saya mengatakan kalau mereka memecah-mecahkan roti tanpa ada anggur, tentu itu bukan perjamuan kudus. Kenapa harus roti? Ya karena orang-orang Israel itu makanannya roti, saudara. Berbeda dengan orang di Indonesia. Sama seperti kita, ketika kita selesai ibadah kan kita kadang pada kumpul masuk ke pastori, makan-makan di sana, makan bakso, makan sate, makan macam-macam. Karena itu yang saya sebut dengan perjamuan kasih. Jadi saya bisa mengatakan bahwa di dalam Maaseh Shlihim atau Kisah Rasul pasal 2 ayat 46 itu adalah perjamuan kasih. Saya juga melihat ketika saya melayani pekerjaan Tuhan di luar negeri, ketika mereka selesai ibadah, mereka nggak langsung pulang. Mereka kumpul, makan-makan dulu, minum kopi, minum teh, gitu. Nah, ini yang dilakukan oleh orang-orang pada zaman Kisah Para Rasul, khususnya di pasal yang kedua. Karena di sana hanya dikatakan dan sambil memecahkan roti, tidak ada anggur di situ. Tidak disebut mereka juga mempergunakan anggur. Karena itu bentuknya adalah sakramen, sementara ini bukan. Kemudian kita lihat juga di pasal 20 ayat yang ke-7. Dan pada hari pertama pekan itu, ketika para murid berkumpul untuk memecahkan roti, Paulus berbicara kepada mereka karena akan segera berangkat keesokan harinya, dan dia melanjutkan pembicaraan itu hingga tengah malam. Kemudian di ayat yang ke-11, dan sesudah naik kembali dan seraya memecahkan roti dan makan, serta setelah berbicara panjang lebar sampai fajar menyingsing, barulah dia berangkat. Nah, kalau saudara melihat di dalam Kisah Rasul pasal 20 ini, di situ ada cerita tentang seorang pemuda yang bernama Eutikus. Paulus pada waktu itu memberitakan kebenaran firman Tuhan, menyampaikan khotbah di situ. Ternyata diceritakan Eutikus itu ngantuk, saudara-saudara. Dia duduk di jendela, ya, di kusen jendela.
Dia lihat ke dalam, lihat ke depan, lama-lama dia ngantuk, saudara-saudara. Wah, karena ngantuk akhirnya jatuh. Dan apa yang terjadi? Dia mati enggak, saudara? Mati. Tetapi di situ Paulus lalu mendoakannya, ya. Dan di situ kita lihat bahwa mereka juga melakukan pemecahan roti, Bapak Ibu. Maka saya mengatakan bahwa ini pun bukan perjamuan kudus. Karena yang namanya perjamuan kudus itu pasti ada roti dan anggur. Dan rotinya pun pasti roti yang tidak beragi. Jadi saya tetap mengatakan bahwa di Kisah Rasul pasal 2 dan pasal 20 itu tidak bisa disebut sebagai perjamuan kudus. Jadi alasan tiap-tiap hari mereka melakukan perjamuan kudus karena melihat di pasal yang kedua tadi, ya, itu saya katakan kurang tepat. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, sekarang kita perlu lihat perjamuan kudus yang betul, yang ada urusan dengan anggur, itu bisa dilihat di 1 Korintus, ya, pasal 11 ayat 25 dan 26. Namun sebelumnya saya akan kasih tahu terlebih dahulu tentang hal ini. Nah, ini saudara-saudara, kata memecah-mecahkan roti di dalam teks bahasa Ibrani dikatakan bet siat halechem, itu hanya memecah roti saja, adalah sebuah tradisi sosial berupa makan-makan di dalam kehidupan keluarga Yahudi sampai sekarang. Jadi gaya hidup mereka seperti itu. Kalau selesai ibadah mereka enggak prung hilang gitu aja, enggak, saudara-saudara. Tetapi mereka selalu ada perjamuan kasih. Dan perjamuan kasih tentu saja yang dibincangkan itu pekerjaan Tuhan, saling memberi kekuatan, saling memberi semangat, saling mendoakan. Itu isi dari perjamuan kasih itu sendiri. Beberapa waktu yang lalu saya pernah diceritain oleh seseorang dari gereja lain. Orang ini bercerita kepada saya, dia berkata, saya ini kok lama-lama jadi nggak sejahtera ya ke gereja. Saya tanya kenapa? Setiap kali selesai ibadah, mereka selalu menggosip satu dengan yang lain. Dan mereka ini saling mencurigai satu dengan yang lain. Saya tanya, kenapa bisa seperti itu? Apakah itu dilakukan secara rutin? Dia bilang iya. Karena setiap kali ibadah selesai, mereka tidak langsung pulang. Tetapi mereka berbincang-bincang. Tapi sayangnya, yang dibicarakan itu adalah keburukan orang lain, saling menghakimi, saling menjatuhkan. Saya lalu mengatakan, loh, kalau seperti itu, terus ibadahnya berguna atau tidak? Kira-kira. Kalau saya tanya sama saudara, ketika kita selesai ibadah kita berbincang-bincang, lalu yang diperbincangkan itu gosip, saling menjatuhkan, saling membuli, ibadahnya berguna nggak kira-kira? Saya rasa tidak berguna, Bapak Ibu. Dan ibadah itu akan menjadi sia-sia. Padahal kalau kita melihat di dalam kitab Kisah Para Rasul, ketika mereka selesai, mereka bersama-sama menjalin hubungan kasih, sehingga semakin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Start pertama, kehilat mula-mula itu 120 orang.
Tapi di sana dikatakan mereka bertekun dan sehati, sehingga Roh Kudus turun sambil mereka menantikan janji Yeshua bahwa dia akan kirimkan seorang penolong yang lain, yaitu Ruach HaKodes. Dan di loteng Yerusalem itulah ada 120 orang yang berkumpul. Dan itu bertepatan dengan perayaan Hari Raya Pentakosta atau Shavuot. Dan saudara tahu, dari situlah jumlah jemaat itu tiba-tiba melonjak dari 120 orang menjadi 3.000 orang. Apakah selesai? Ternyata tidak. Gerakan mereka demikian luar biasa. Hubungan kasih persaudaraan itu begitu kuat, saling mengkuatkan. Apalagi pada masa itu orang berani ibadah, wah resikonya besar, saudara. Kalau kita ikutin ya, bagaimana murid-murid Yeshua mereka beribadah khususnya pada zaman pemerintahan Kaisar Nero. Orang bisa kumpul seperti ini, resikonya nyawanya sendiri. Karena Kaisar Nero itu akan menangkapi murid-murid Yeshua, kemudian mereka akan diikat dan mereka disiram dengan aspal panas dan dibakar hidup-hidup menjadi obor manusia. Sementara Kaisar Nero akan balapan kuda bersama dengan teman-temannya di tengah-tengah tiang-tiang. Bagaimana orang-orang percaya itu dibakar hidup-hidup. Taruhannya seperti itu loh, saudara. Tapi apakah mereka lalu kendor? Tidak. Doa mereka selalu berdoa apa? Tuhan, beri saya keberanian untuk memberitakan Injil. Dia tidak berdoa, Tuhan lalukanlah aniaya ini, enggak. Tapi dia berdoa, beri saya keberanian. Semakin dianiaya, semakin mereka bergerak. Nah, itu baru iman yang benar, Bapak Ibu. Oleh karena itu, saya menghimbau kepada Bapak Ibu Saudara, sebentar lagi kita akan memasuki 7 hari raya. Apakah saudara akan bolos 7 hari raya itu? Ayo, ini menjadi sebuah tantangan bagi saudara. Saudara belum diadu dengan singa loh. Jadi saudara perlu merenungkan baik-baik agar supaya saudara bisa mengambil sikap untuk dekat kepada Tuhan. Apalagi saat ini kedatangan Yeshua HaMashiach sudah sangat dekat sekali. Jadi sekali lagi yang pertama ini adalah memecah-mecahkan roti itu adalah sebuah tradisi sosial yang biasa dilakukan oleh orang-orang Yahudi pada waktu mereka bersekutu bersama-sama, baik di rumah maupun di bait suci atau di sinagog-sinagog. Mereka akan lakukan seperti itu, saudara-saudara. Dan kita perlu tahu juga bahwa yang disebut agama Yahudi itu adalah agama keluarga. Ketika mereka merayakan hari-hari raya, mereka tidak sewa gedung seperti zaman sekarang, ya, dengan sewa gedung mewah, mengadakan kepanitiaan, penggalangan dana, dan pengadaan konsumsi. Mereka nggak terbiasa seperti itu. Apalagi mereka ada dalam masa aniaya besar. Mereka bergerak luar biasa. Cepat sekali gerakannya, Bapak Ibu. Dan kalau kita lihat bagaimana mereka melakukannya, karena orang-orang Yahudi itu punya kepercayaan itu masing-masing. Makanya ada orang yang pernah tanya sama saya begini, Pak Lukas,
boleh nggak kalau saya memakai sidur? Saya bilang boleh saja. Dan saya perlu kasih tahu kenapa sih ada sidur. Sidur itu dalam bahasa yang kita kenal adalah liturgi. Tujuannya apa sih liturgi itu sebetulnya? Tujuannya yaitu jikalau ada sebuah keluarga yang tidak memiliki orang yang berjiwa leadership, mereka nggak bisa ibadah, mereka nggak ngerti cara mimpinnya seperti apa, memulainya seperti apa. Jadi dengan menggunakan liturgi atau sidur, mereka bisa memulai ibadah. Jadi saya katakan, Anda mau pakai sidur silahkan, tapi kalau tidak pun juga tidak masalah. Kenapa? Karena Yesua tidak pernah memakai sidur. Sekali lagi perhatikan kata-kata saya. Kalau saudara mau pakai sidur silahkan, karena mungkin dalam keluarga saudara mau pimpin ibadah tidak bisa. Jadi harus menggunakan liturgi. Ayo kita mulai. Yang berdoa siapa kan sudah dicatat di situ. Jalannya melalui catatan itu. Karena memang nggak ada yang punya jiwa leadership. Cara mimpinnya juga nggak ngerti. Jadi kalau pakai sidur, ibadah itu bisa jalan, Bapak Ibu. Tetapi, nah ini saya juga perlu kasih tahu, saudara-saudara. Orang yang memakai sidur juga tidak boleh mengolok-olok yang tanpa sidur. Katanya kok nggak pakai sidur sih? Ya enggak lah, sudah jalan kok. Sebetulnya kalau kita mau mengamati, mau pakai sidur atau tidak, itu mesti ada 5 unsur ini, saudara-saudara. Perhatikan baik-baik. Selalu ada 5 unsur. Yang pertama adalah Shema Yisrael. Ya kan? Ada Shema Yisrael. Yang kedua ada doa. Yang ketiga ada pujian. Yang keempat ada pemberitaan firman. Dan yang kelima ada birkat kohanim. Selalu ada 5 unsur ini, selalu. Mau ditambahi boleh, tapi selalu ada 5. Kalau pakai sidur biasanya ditambahi dengan ya mungkin simbol-simbol yang lain, it's okay, nggak apa-apa. Tapi selalu 5 unsur ini tidak pernah terlewatkan. Jadi kita tidak boleh saling menghakimi. Yang mau pakai sidur silahkan, yang tidak juga tidak apa-apa. Saya mau ikut polanya Yesua yang tanpa sidur. Karena Yesua tidak pernah waktu mereka kumpul lalu bilang, tolong dong difotokopi dulu nih, sidurnya difotokopi. Enggak juga, enggak ada seperti itu, saudara-saudara. Yesua ya sudah jalan-jalan aja gitu, tapi selalu ada 5 unsur. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, oleh sebab itulah maka saya katakan kita sebagai anak-anak Bapak Yahweh itu kita akan terus belajar untuk meningkatkan, apalagi yang namanya perjamuan kudus itu bentuknya sakramen, bukan perjamuan biasa, ada kataku kudus. Pada waktu dulu kita diajar sebelum perjamuan kudus, coba kita berdamai dulu ya dengan orang lain yang mungkin ada ganjelan dengan kita, itu akan lebih baik. Kalau saudara mau berdamai, saudara saling mendoakan, itu lebih baik. Jadi tidak saling gontok-gontokan. Itu betul-betul kita bisa meresapi perjamuan itu sendiri. Nah, kepala keluarga itu akan mengangkat roti dengan berdoa, Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, hamotsi olechem min haaretz. Yang artinya, terpujilah engkau Yahweh Tuhan kami, Raja semesta alam, yang mengeluarkan roti dari dalam bumi. Nah ini kalau saudara lihat gambar itu,
Itu ketika mereka bersama-sama beribadah. Ya, ketika mereka beribadah, mereka selalu ada makanan di sini ya. Nanti begitu selesai mereka makan-makan bareng. Jadi keakraban antar anggota itu dijaga banget. Sehingga mereka menghindari pertengkaran, menghindari permusuhan, saudara-saudara. Kemudian kita lihat ketika Yesua memberikan makan 5 roti dan 2 ikan, Yesua mengucap berkat lalu memecah-mecahkan roti itu. Saudara bisa lihat di dalam kitab Matius atau Matius pasal 14 ayat 19. Di dalam bahasa Ibrani dikatakan Betsiat Halechem, itu memecah-mecahkan roti. Dan tradisi ini sangat bagus, saudara-saudara. Artinya apa? Orang itu dididik untuk setiap kali mau melakukan makan apapun selalu berdoa. Nah, kalau saya berhenti di sini, saya bisa tanya kepada saudara. Kira-kira kalau saudara makan itu berdoa atau tidak? Berdoa, wah puji Tuhan. Tapi sekarang saudara berada di kelompok orang yang tidak percaya Tuhan, gimana tuh? Oh, tetap berdoa, bagus, puji Tuhan ya. Enggak boleh lupa saudara-saudara. Bahkan saya menganjurkan berdoalah yang khusyuk, sehingga kalau ada orang tanya menjadi kesempatan untuk menerangkannya kenapa kita perlu berdoa. Apalagi kita ini kan kalau berdoa kan tangannya nggak ditutup, bukan dibuka ya. Nah, orang pasti akan tanya, loh doanya kok tangannya dibuka? Nah, saudara bisa menerangkan di situ, menjadi kesempatan untuk saudara menerangkan firman Tuhan dan mengajarkan kepada mereka. Amin. Ya, jadi ini yang harus kita ketahui Bapak Ibu. Jangan sampai kita makan sikat gitu saja. Nggak boleh ya. Saudara kalau lihat di YouTube ada rombongan anjing yang begitu banyak, mereka diajarkan untuk berdoa. Walaupun mereka nggak mungkin bisa doa karena mereka nggak punya roh. Tapi mereka disuruh menirukan. Sebelum mereka makan, mereka tangannya disuruh mengatup dulu begitu. Begitu selesai, mereka makan rame-rame. Ya. Nanti pelatihnya megangin semeti. Kalau ada yang berani duluan, sabet gitu ya. Nah, dari sini kita akan berkata begini, lah kalau anjing saja makan bisa disuruh seperti itu mau, masa kita nggak mau? Betul nggak Bapak Ibu? Ya, jadi kita berlatih, belajar untuk berdoa pada waktu mau makan. Siapa tahu, ya siapa tahu, saudara makan ternyata diracun. Wah, bisa nggak? Ternyata racun itu bisa netral karena doa saudara. Sangat bisa, puji Tuhan. Rabi Shaul kan ngalami begitu ya. Racun, tapi racun maut itu tidak bisa mencelakai dia. Tapi kita nggak boleh lalu nantang gitu loh. Ayo, kan ada ayat yang bilang sekalipun minum racun maut nggak apa-apa. Terus kita nantang, ayo kasih racun tak minumnya, ya mati saudara. Nggak boleh, nggak bisa dipakai model begituan ya. Jadi kalau kita memberitakan Injil dan ternyata ada bahaya, Bapak Yahweh meluputkan bahaya. Kemudian saudara-saudara, kalau kita lihat di dalam kitab Ma'aseh Shlichim pasal 20 ayat 7 sampai 11, sekali lagi itu bukan bicara tentang sakramen, tetapi tradisi perjamuan kasih.
Lalu kenapa kok harus roti? Karena orang-orang Israel itu makannya adalah roti. Dekat di Indonesia bisa nggak itu rotinya diganti dengan bakso misalnya? Bisa. Bisa nggak rotinya diganti rendang misalnya? Bisa, saudara. Boleh apa saja. Karena sekali lagi ini bukan perjamuan kudus, tetapi perjamuan kasih. Nah, sekarang kita akan coba untuk melihat Bapak Ibu di dalam 1 Korintus 11 ayat 25. Saya akan bacakan terlebih dahulu dari terjemahan ILT. Di sana demikian bunyinya. 1 Korintus 11 ayat 25 sampai 26. Dan demikian pula cawan itu sesudah makan, seraya berkata, cawan ini adalah perjanjian baru di dalam darahku. Lakukanlah ini sesering kamu dapat meminumnya sebagai peringatan akan aku. Sebab sesering kamu dapat makan roti itu dan minum cawan itu, kamu sedang memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Nah, di situ ada kata sesering. Coba kita akan selidiki kata sesering ini ya Bapak Ibu. Kita lihat dulu di terjemahan LAI. Di sana demikian bunyinya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Saya mencoba untuk melihat di dalam teks berbahasa Ibrani, kata sesering yang di LAI dikatakan setiap kali, itu sebetulnya teksnya apa? Saya bacakan Bapak Ibu di ayat 25, di sana dikatakan demikian. Moken et hakos akhar has uda wayomar hazot he habrit hakadasa bedami asozot le zikri bekal zaman zetistu. Di situ ada kata zaman. Ya, perhatikan kata zaman. Ayat 26. Ki bekla zaman sheto kelu et halechem hazeh we tistu et hakos hazot hasker taskiru et mot adonenu atkiyabo. Di situ ayat 26 juga ada kata zaman. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, sebetulnya apa sih arti dari zaman itu sendiri? Zaman itu kalau di Indonesia itu masih ada mirip-mirip dengan kata apa? Zaman. Zaman itu artinya bukan tiap hari, saudara, tetapi peristiwa tertentu di suatu momen tertentu, itu zaman. Seperti dikatakan, orang bilang, oh zaman Belanda, itu berarti ketika Indonesia dijajah sama Belanda. Ketika orang bilang zaman Jepang, berarti ketika dijajah zaman Jepang. Nah, sekarang kalau zaman ini, itu berbicara tentang peristiwa apa? Peristiwa kematian Tuhan. Peristiwa kematian Yesua. Makanya tadi di ayat yang ke berapa itu ya? 26 ya, di sana dikatakan, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perhatikan kata
kematian Tuhan. Jadi momen dari perjamuan kudus itu adalah momen di masa raya Peskah. Paham Bapak Ibu? Bukan tiap bulan, bukan tiap hari. Bahkan dulu ada yang aneh. Ada salah satu jemaat yang minta izin sama saya. Dia bilang begini, Pak Lukas, boleh gak kalau karena saya tidak bisa ikut ibadah, saya tak minta anggurnya, tak buat ngolesi kaki saya yang bengkak. Saya bilang, diolesi pakai anggur rubung semut, saya bilang begitu. Ya. Dan itu tidak ada dalam kitab suci, anggurnya digosok-gosok di tempat yang sakit, nggak ada seperti itu. Ya, jadi kita jangan mengadakan yang tidak ada. Loh betul, saudara, ada yang minta tolong sama saya, Pak, saya disisani anggurnya sedikit. Untuk apa? Untuk gosok buat boreh di kaki saya yang bengkak karena saya nggak bisa datang. Saya bilang, rubung semut nanti, jangan. Dan itu enggak ora adune, tahu enggak? Ora adune itu apa? Enggak pada tempatnya. Gitu ya, kita harus mengikuti akidah, pola dari kitab suci. Jangan kita ngarang-ngarang sendiri. Ya, Bapak Ibu. Nah, di sini saya tunjukkan kata zaman itu yang saya kolongin merah ini nih. Zaman. Ya. Nah, kalau kata sering, ya, ini ditulis dengan marbim. Ini sering. Lalu apa maksud kata sering yang ditulis oleh ILT? Dan apa kata setiap kali? Itu artinya adalah setiap kita ikut merayakan masa raya Peskah. Di dalam perayaan 7 hari raya itu ada 3 kelompok besar, Bapak Ibu. Yang pertama adalah masa raya Peskah. Masa raya Peskah itu 3 hari raya. Hari raya Peskah, hari raya roti tidak beragi, kemudian hari raya buah sulung. Itu kelompok pertama. Kelompok keduanya dia sendiri, yaitu hari raya Shavuot sendiri, saudara-saudara. Sementara kelompok ketiga dia bareng, berdekatan gitu loh. Yang pertama adalah hari raya Yom Teruah, ya, atau hari raya Shofar, hari raya Peniupan Nafiri. Kemudian hari raya yang berikutnya Yom Kippur, ini orang menyebutnya hari raya Grafirat. Dan yang terakhir hari raya Sukkot. Ya, nah jadi ini ada 3 kelompok, Bapak Ibu. Dan orang-orang Israel itu selalu pergi ke Yerusalem ketika dia merayakan hari raya ini. Makanya ketika perayaan Sukkot, bangsa Israel itu pulang mudik, sama seperti umat Muslim kalau hari raya Idul Fitri kan pulang mudik. Ya. Nah, momen itulah yang dipakai oleh Kaisar Agustus, Bapak Ibu. Jadi bukan sensusnya itu karena bangsa Israel pulang itu karena sensus, enggak. Tapi Kaisar Agustus nebeng momen, ya, nebeng momen Sukkot. Sehingga orang Israel pas pulang, lah disitulah Maria melahirkan. Jadi melahirkannya pas perayaan Sukkot. Gampang sebetulnya, bukan di perayaan Natal Desember, saudara. Salah itu. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ya. Yang berikutnya. Nah, ini 4 tahapan tentang keselamatan. Jadi begini, Bapak Ibu dan saudara sekalian yang akan melayani perjamuan kudus di berbagai negara dan pulau, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Kalau saudara mau ikutin pola kami, itu
cupnya atau cangkirnya itu ada 4. Ada 4 ya. Atau mau 1 juga nggak apa-apa, tapi agak penuhan dikit anggurnya, minumnya 4 kali. Kemudian rotinya itu ada 4. Mau 1 juga nggak apa-apa, tapi dipotong-potong jadi 4 nantinya. Terserah. Ya, mau pakai model 4 sekaligus atau 1 tapi dipotong juga nggak apa-apa. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, di situ ada 4 tahapan. Nanti minum pertama itu membayangkan bagaimana Israel itu keluar dari Mesir. Itu sebagai tanda kasihnya Bapa. Sehingga dia keluar dari Mesir, dia mendapatkan kemenangan, dia bisa beribadah rame-rame bersama dengan seluruh bangsa Israel, nggak lagi diperbudak, nggak lagi terus-terusan di Goshen, tetapi mereka bisa ibadah. Itu yang pertama, saudara-saudara. Kemudian setelah prosesi, nanti saya akan tunjukkan cara prosesinya ya. Saya cerita dulu aja. Kemudian yang kedua, yaitu Tuhan membawa perbudakan menjadi orang merdeka. Nah, di sini untuk roti dan anggur yang kedua, kita diingatkan untuk kita ini mensyukuri bagaimana kita itu dulu adalah seorang budak. Kalau zaman sekarang tentu budak dosa. Tetapi Yeshua HaMasyiah melalui darahnya kita diselamatkan. Jadi dengan demikian Bapak Ibu, kita akan selalu diingatkan bagaimana hebatnya pertolongan Bapa Yahweh kepada umat-umatnya yang sangat dikasihi. Dan saya perlu kasih tahu juga kepada Bapak Ibu, dengan perjamuan kudus ini kita diingatkan bahwa Bapa Yahweh itu begitu mencintai hidup saudara. Bapa Yahweh itu begitu melindungi, membebaskan kita dari perjalanan menuju ke api neraka. Itu anggur yang kedua. Sekarang anggur yang ketiga. Anggur yang ketiga yaitu bicara tentang penebusan menjadi miliknya. Karena ini konotasinya ke Israel. Kalau orang goyim kita bukan ditebus tetapi dibeli dan harganya telah tunai dibayar. Ya, jadi kita harus bisa membedakan antara ditebus dan dibeli. Misal saya punya HP ini ya. HP saya ini hilang, ditemukan orang. Saya beli atau saya tebus? Saya tebus, Bapak Ibu. Tapi kalau HP itu bukan milik saya dan supaya menjadi milik saya, kita beli. Jadi istilah beli dan tebus saudara mesti ngerti. Ya, karena Rasul Paulus menggunakan 2 kata itu, dibeli dan ditebus. Kalau ditebus itu khusus untuk orang Israel, kalau dibeli itu adalah orang-orang goyim, Bapak Ibu saya, orang-orang non Israel itu dibeli. Dan kita dibeli dengan harga yang tunai. Saya tidak lagi menggunakan istilah lunas, saudara. Karena kalau kata lunas di zaman sekarang tuh konotasinya dicicil, diangsur bisa. Ya, tapi kalau tunai itu berarti dibayar cash. Nggak ada angsuran-angsuran, nggak ada. Kita dibeli dan harganya telah tunai dibayar, bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan darah Yeshua HaMasyiah. Jadi nilai saudara senilai siapa? Ya senilai Yeshua HaMasyiah. Hebat ya Bapak Ibu. Wow, luar biasa loh. Nilai kita tinggi banget ya di hadapan Tuhan. Gitu. Makanya kalau kita menyadari bahwa kita telah dibeli dan harganya tunai dibayar, nah jangan lupa meterai kepemilikan kita juga harus dibenarkan.
dibetulkan ya. Dulu kita dimeterai dalam nama siapa? Perbaiki. Supaya nanti kita berada di kursi pengadilan Tuhan, nggak ada tuh oknum lain yang mengklaim dia milik saya loh. Nggak bisa loh, coba tanya dia dulu waktu dimeterai dalam nama siapa? Dalam namaku. Nggak bisa apa-apa. Makanya kita perlu dimeterai dengan meterai yang benar. Nah, begitu Bapak Ibu ya, kita menjadi miliknya. Sekarang untuk anggur yang keempat atau roti keempat, yaitu bicara tentang Bapak Yahweh menerima kita menjadi umatnya. Ini yang harus kita pahami saudara, karena kalau kita tidak memahami hal ini, kita nggak akan ngerti. Tapi dengan 4 pola ini, kekuatan cinta kita kepada Bapak Yahweh menjadi semakin lebih kuat Bapak Ibu. Nah sekarang saya akan menyampaikan bagaimana prosesinya. Cara yang kita pakai itu adalah cara dari format orang Israel, jadi itu tidak salah ya. Bagaimana kalau pakai roti tawar? Ya roti tawar bukan roti beragi, bukan roti tidak beragi, salah ya. Itu roti yang beragi. Apalagi kalau misalkan ada pakai apem misalnya, salah. Ada loh yang perjamuan kudus karena nggak ada dianggap wes pakai ini nggak apa-apa, salah saudara. Ada lagi yang bagaimana kalau pakai anggur Malaga? Ada saudara, dulu gereja saya dulu itu kalau perjamuan kudus pakainya anggur Malaga. Jadi kalau orang yang tidak biasa dengan alkohol begitu minum langsung mukanya kayak kepiting rebus ya, merah semua. Nah terus bagaimana kalau pakai sirup? Saya sih katakan cobalah berusaha untuk membeli anggur di supermarket, kan ada ya, apakah itu di Hero atau di apa Superindo atau apalah ya, ini bisa cari di situ anggur yang itu loh, yang masih potolan kayak gini ya, itu di jus. Kalau nggak punya jus gimana ya, wenyet-wenyet pakai apa kayak terserah ya, pokoknya keluar airnya gitu loh. Nah itu yang dipakai untuk anggurnya. Ada yang tanya, boleh nggak kalau dikasih gula? Ada yang tanya gitu. Nggak usah pakai gula ya. Nah itu format pertamanya harus seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian untuk rotinya, bagi Bapak Ibu yang ada di luar kota dan di luar negeri, coba Bapak bisa lihat ya, Bapak Ibu bisa lihat cara bikinnya itu sudah ada ya. Nanti bisa saudara lakukan sendiri di rumah, dan untuk perjamuan kudus bisa ikut bersama kami nanti ya. Nah sekarang saudara sudah tahu ya tentang anggurnya, tentang rotinya. Sekarang pertanyaannya lain, gelasnya bagaimana? Orang, saya harus nyampein karena kalau enggak orang tanya lagi, saudara, gelasnya bagaimana? Boleh nggak pakai gelas yang beginian? Boleh. Tapi kalau ada yang kecil, lebih baik yang kecil. Ya, tapi kalau mau begitu besar ya boleh saja, nggak masalah. Wong itu tidak ada fermentasi kok. Jadi kalau anggurnya diminum banyak juga nggak apa-apa, saudara-saudara. Nggak akan mabok karena belum ada fermentasi. Gitu ya, itu yang masalah format fisiknya seperti itu. Lalu bagaimana caranya? Nah ini yang penting ya Bapak Ibu. Caranya saya akan bacakan, dan saya berharap bagi saudara yang akan memimpin perjamuan kudus di berbagai tempat, saudara bisa ikutin format ini. Saudara sebagai imam akan berdoa dan berkata demikian,
Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan melakukan sakramen Seder Pesa. Dan Seder Pesa itu memiliki 4 tahapan keselamatan. Saudara bisa baca bagaimana Israel keluar dari Mesir, dan yang kedua, Tuhan membawa perbudakan menjadi orang merdeka, dan ketiga, penebusan menjadi miliknya, dan keempat, bagaimana Bapak Yahweh menerima umatnya. Lalu pemimpin berkata, mari kita mulai. Saudaraku, di dalam kitab suci Yesua melakukan perjamuan Seder Pesa dalam kitab suci Lukas 22 ayat 19 sampai 20. Dan setelah mengambil roti seraya mengucap syukur, ia memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka sambil berkata, inilah tubuhku yang diserahkan ganti kamu, lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Sama seperti itu juga cawan itu sesudah makan, dengan mengatakan, cawan ini adalah perjanjian baru di dalam darahku yang ditumpahkan ganti kamu. Sebelum kita minum anggur pertama ini adalah untuk mengingatkan kita bagaimana bangsa Israel keluar dari Mesir. Mereka bersukacita, semua kepahitan mereka berubah menjadi manis. Firman Tuhan katakan di dalam kitab Shemot atau Keluaran 29 ayat 45 ayat 46, dan aku akan tinggal di tengah-tengah Bani Israel, aku akan menjadi Elohim mereka, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Yahweh Elohim mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, agar aku tinggal di tengah-tengah mereka. Akulah Yahweh Elohim mereka. Setelah itu mari kita minum bersama. Sampai di sini paham, saudara? Ya, itu format yang pertama. Kemudian imam atau kepala keluarga dia akan berkata begini, sekarang kita pegang anggur yang kedua. Sebelum kita minum anggur kedua ini, yang tentunya menjadi peringatan bahwa Tuhan membawa umatnya dari perbudakan orang Mesir menjadi orang merdeka. Yesua adalah Yahweh sendiri yang telah turun dan memerdekakan kita dari perbudakan dosa. Saudara, sekarang kita sudah dimerdekakan, bukan lagi hamba dosa, tetapi mempelai Hamasia. Firman Tuhan berkata di dalam kitab Yohanan atau Yohanes 8:34 sampai 36, Yesua menjawab kepada mereka, sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu bahwa setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tinggal di dalam rumah untuk selamanya, putra tinggal sampai selamanya. Sebab itu apabila putra memerdekakan kamu, kamu pun akan benar-benar merdeka. Sekarang peganglah roti saudara di tangan kanan. Roti ini adalah tubuh Hamasia, Yesua Hamasia yang terpecah-pecah oleh karena dosa kita. Dia rela tubuhnya hancur. Firman Tuhan berkata di dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 24. Sebab aku sendiri telah menerima dari Tuhan apa yang juga kuserahkan kepadamu, bahwa Tuhan Yesua pada malam ketika dia dihianati, dia mengambil roti dan sesudah mengucap syukur, dia memecah-mecahkannya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan ganti kamu. Lakukan ini sebagai peringatan akan daku. Sekarang minum anggur yang kedua. Begitu ya. Terus anggur ketiga. Sekarang pegang anggur ketiga. Anggur ini adalah merupakan anggur penebusan bangsa Israel, di mana saat ini menjadi miliknya.
kita orang goyim telah dibeli dan harganya telah tunai dibayar, bukan dengan emas maupun perak, tetapi dengan darah yang suci, yaitu darah Yeshua HaMasyiah. Firman Tuhan berkata di dalam 1 Korintus 11:25-26, dan demikian pula cawan itu sesudah makan, seraya berkata, cawan ini adalah perjanjian baru di dalam darahku. Lakukanlah ini sesering kamu dapat melakukannya sebagai peringatan akan daku. Sebab sesering kamu dapat makan roti itu dan minum cawan itu, kamu sedang memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Mari kita minum cawan yang ketiga. Begitu. Kemudian sekarang pegang anggur yang terakhir. Ini yang keempat. Anggur ini adalah merupakan pernyataan bagaimana Bapa Yahweh menerima saudara sebagai umatnya. Saat ini saudara bukan orang lain, tetapi warga negara kerajaan Syamayim. Firman Tuhan berkata di dalam kitab Yohanan 1 ayat 12, namun berapa banyak orang yang telah menerima Dia, kepada mereka Dia telah memberikan otoritas untuk menjadi anak-anak Elohim, yaitu kepada mereka yang percaya dalam namanya. Mari kita mengucap syukur, berdoa bersama-sama. Berapa besarnya kasih Bapa kepada saudara sekalian. Tetaplah teguh di dalam kasih dan peganglah selalu nama besar Bapa Yahweh. Amin. Silahkan diminum anggur yang keempat. Begitu formatnya, saudara-saudara. Setelah seperti itu selesai, lalu kita bisa berdoa. Mari kita berdoa, kita mengucap syukur atas apa yang Tuhan sudah lakukan bagi kita. Nah, setelah itu saudara bisa berdoa bersama-sama dengan keluarga saudara atau persekutuan yang saudara pimpin. Saudara bisa berdoa bersama-sama. Boleh ditambahi dengan musik juga boleh, ditambahi pujian juga boleh, terserah. Tapi sakramen dari 4 roti dan anggur itu sudah kita lakukan, baru setelah itu ditutup di dalam doa. Sampai di sini Bapak Ibu Saudara paham? Nah, inilah perjamuan kudus kita di format yang baru yang kita bersama-sama pelajari dari Mesianik Israel. Ya, dan saya berharap bagi saudara yang ada di berbagai tempat saudara bisa lakukan ini, dan saya percaya perjamuan kudus kita akan lebih khusyuk, lebih hikmat, dan membuat kita menjadi semakin lebih dekat dengan Bapa Yahweh. Jadi malam hari ini Bapak Ibu saya sudah terangkan bagaimana perjuangan Yeshua HaMasyiah yang adalah Bapa Yahweh sendiri yang menyelamatkan kita semua, sehingga perjalanan hidup kita akan penuh dengan sukacita ketika Tuhan panggil kita. Saat Yeshua datang untuk yang kedua kalinya, kita akan menyongsong Tuhan di awan-awan yang permai. Sukses besar untuk saudara. Bapa Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa. Malam hari ini kami bersama-sama telah mendengarkan renungan firman. Biarlah acuan dari perjamuan kudus ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga mereka pun bisa memimpin dengan format yang baru. Terima kasih Bapa. Inilah doa syukur yang kami naikkan. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMasyiah kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Saya mengundang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, kita akan tutup di dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami. Dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anak-Mu akan pulang ke rumah mereka masing-masing. Kami mohon perlindungan dan tuntunan Tuhan sehingga mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Bapak Yahweh.
Inilah doa syukur yang kami naikkan di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Tuhan. Haleluya. Yevarechecha Yahweh wa yismereka. Amen. Ken yehi rotso. Yair Yahweh panau elecha vichuneka. Amen. Ken yehi rotso. Yesa Yahweh panau elecha wa yashem lecha shalom. Amen. Ken yehi rotso. Baruk atabair ufaruk atabasadeh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripetne kau friat matka ufri fahem teka syekar ala peka wa esterot soneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak domba. Amin. Baruk dan akau misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonan. Amin. Baruk ata boboy kau faruk ata berseteha, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk dan kau akan diberkati pada waktu kau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Eloheinu melek haolam Besem Yeshua HaMashiach wa Ruach HaKodes kile olam fa'en. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Bapak Yahweh selalu memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya. Shalom, haleluya.